A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesehatan iman dan Islam kita, dan kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu sunnah yang terlupakan di bulan Ramadan. Setiap tahun kita bertemu dan bisa dapat melewati bulan Ramadan. Sebagaimana seorang mukmin, tentu ada renungan dan refleksi tentang Ramadan yang telah kita lewati. Kemudian apa-apa saja amalan sunnah yang sering terlupakan oleh sebagai muslim saat Ramadan. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Di antara amalan yang disunahkan saat puasa adalah menyegerakan berbuka atau takjil al-fitr. Bila telah yakin masuknya waktu berbuka puasa atau maghrib, Nabi berpesan agar menyegerakan berbuka puasa dengan makan dan minum sesegera mungkin, karena hal tersebut merupakan bagian dari kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu fitrah. Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah juga senantiasa menyegerakan berbuka, dan beliau sholat maghrib setelah buka puasa, sebagaimana hadis yang dituturkan oleh Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-maghrib hatta yuftira walau ala syarr batima'in. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib sebelum berbuka, sekalipun berbukanya hanya dengan seteguk air. Jadi kita membatalkan dulu. Jadi Rasulullah itu ketika berbuka itu tidak seperti kita, jadi sampai kenyang. Akan tapi Rasulullah itu walaupun hanya seteguk air atau satu kurma, beliau langsung melaksanakan sholat maghrib, langsung menuju ke masjid. Yang kedua yaitu berdoa saat berbuka. Jadi kita saat berbuka itu dianjurkan untuk berdoa. Nah, perlu dicatat bahwa salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika berbuka puasa. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim, salatatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. Yaitu ada tiga golongan doanya tidak tertolak. Siapa? Orang yang berpuasa hingga sampai berbuka. Kemudian yang kedua, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Dan ketiganya, orang yang terdolimi. Itu Allah tidak akan menolak apabila orang berbuka puasa akan dikabulkan doanya, dan orang imam yang pemimpin yang adil, dan orang yang tersakiti. Kemudian yang ketiga, mengakhiri sahur. Nah, seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadan disunahkan untuk makan sahur. Namun terkadang sebagaimana kita kadang-kadang bermalasan untuk sahur, kadang-kadang ngantuk dan sebagainya, jadi tidak mau melaksanakan makan di waktu sahur. Nah, perlu dipahami bahwa tujuan sahur bukan sekedar agar kuat dalam menjalankan puasa, tapi di dalam sahur terdapat keberkahan dan itu disunahkan.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalamnya terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa Nabi sangat menganjurkan untuk tidak meninggalkan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Nah, salah satu bentuk keagungan di bulan Ramadan itu adalah sebagai syahrul Quran. Di bulan ini kita diingatkan akan sebuah peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran. Bulan suci Ramadan itu menjadi waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran, melalui membaca Al-Quran. Salah satu caranya adalah memperbanyak membaca dan menghatamkan Al-Quran. Namun sering berjalannya waktu saat masuk pertengahan puasa, banyak orang yang meninggalkan tadarusan membaca Al-Quran karena kesibukan dengan pekerjaan, kemudian lelah dan sebagainya. Maka banyak yang meninggalkan tadarusan di pertengahan bulan. Kita membayangkan Al-Quran yang begitu tebal, apa itu membayangkan, ini betapa tebalnya ini Al-Quran, sampai 1 bulan saya tidak mampu untuk menjalankan. Jadi triknya bagaimana cara supaya menghatam Al-Quran? Caranya perlu kita ketahui ya. Cara untuk menghafal Al-Quran itu, kan Al-Quran itu ada terdiri 30 juz. Rata-rata tiap juz terdiri dari 10 lembar. 1 bulan ada 30 hari, sholat wajib ada 5 waktu. Bagaimana caranya? Jadi setiap hari, setiap habis sholat kita membaca Al-Quran 2 lembar. Sholat subuh 2 lembar, habis sholat zuhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar. Jadi 10 lembar di dalam 1 hari, gitu ya. Jadi kalau targetnya supaya hatam 1 juz itu dalam 1 bulan, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar. Kalau seandainya pengen hatamnya 2 kali, maka setiap habis sholat itu 4 lembar dalam jangka waktu, ya. Gitu. Nah, kemudian kenapa? Karena membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan yang luar biasa serta pahalanya akan dilipat gandakan. Apalagi dikerjakan di bulan Ramadan dengan penuh pahala, semakin dilipatkan pahala makin dilipat gandakan. 1 kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim, ya. Dengan itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum.